Halo, selamat pagi anak-anak Miss yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Miss berharap anak-anak Miss semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 5 Juni 2021. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, pertama kita akan belajar dalam muatan PPKN, dan yang kedua kita akan mengerjakan latihan soal tema 4 subtema 2. Nah, sebelumnya Miss akan menjelaskan dalam muatan PPKN terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar dalam muatan PPKN, terdapat di buku pena 2B, halaman 130, dengan judul Kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Nah, jadi ada beberapa kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Nah, persatuan itu adalah kerjasama yang baik antar seluruh warga sekolah, khususnya di sekolah ya. Nah, pembahasan kita sedang kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Jadi, bersatu artinya bekerja sama dengan yang baik terhadap teman-teman yang ada di sekolah. Jadi, kita tidak boleh memandang atau milih teman ketika berada di sekolah. Siapapun dia, baik laki-laki maupun perempuan, kita harus dapat bersatu dan rukun. Nah, ini merupakan beberapa contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Yang pertama itu ada diskusi bersama teman kelompok. Nah, diskusi bersama teman kelompok misalnya kamu di sekolah ada tugas. Nah, tugas ini diberikan oleh guru khususnya untuk per tim atau per kelompok. Misalnya satu kelompok terdiri dari beberapa siswa. Nah, kalian di sini membutuhkan kerjasama, membutuhkan persatuan, dan membutuhkan kerukunan agar dapat berdiskusi dengan baik. Nah, yang kedua contohnya yaitu membuat prakarya bersama. Nah, misalnya di sekolah ada tugas SBDP, misalnya sedang menggambar imajinatif misalnya. Nah, menggambar imajinatif ini dilaksanakan bersama teman-teman kamu, satu kelompok misalnya terdiri dari 3 siswa. Nah, 3 siswa di sini harus dapat bekerja sama dengan baik, saling tolong-menolong. Misalnya, teman kamu ada yang membuat sketsa, ada yang menebalkan garis, ada yang mewarnai. Jadi, berbagi tugas secara adil agar dapat bekerja sama dengan baik. Lalu yang ketiga yaitu bermain bersama di lapangan. Nah, misalnya pada jam istirahat, kamu dan teman-teman sedang ingin bermain di lapangan. Nah, ketika bermain harus dapat kita bermain bersama-sama, tidak ada perbedaan atau pilih-pilih teman atau pilih kasih. Saya tidak mau bermain dengan dia, Miss, misalnya. Saya tidak suka lihat dia, misalnya ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi, kita harus dapat atau harus saling berteman baik kepada seluruh teman-teman kita. Tidak boleh pilih-pilih kasih, tidak boleh pilih-pilih teman, baik itu berdasarkan sukunya. Misalnya, Miss, kami berbeda suku, saya tidak mau berteman dengan dia. Atau, Miss, agama kami berbeda, saya tidak mau berteman dengan dia. Nah, itu tidak boleh. Apapun agamanya, apapun sukunya, harus saling menghargai dan harus memiliki sikap toleransi kepada seluruh teman-teman. Selanjutnya, nah, apa itu rukun? Rukun artinya saling menghormati dan menyayangi. Jadi, kamu dan teman-teman kamu di sekolah itu banyak sekali perbedaannya. Nah, misalnya kalian memiliki hobi yang berbeda, memiliki kesukaan yang berbeda. Hobi kamu misalnya bermain bola, dan hobi teman kamu misalnya bermain lompat tali.
Nah, kamu memiliki kegemaran yang berbeda-beda, tetapi tetap bisa bermain bersama. Misalnya gantian, misalnya bermain bola dulu, atau teman kamu bermain bola, kamu tetap bermain lompat tali, tidak jadi masalah meskipun kalian memiliki kegemaran atau hobi yang berbeda, tetapi kalian tetap bisa saling rukun atau saling menghormati dan menyayangi satu dengan yang lainnya. Intinya, kita ketika melakukan kegiatan bersama hendaknya saling rukun agar tidak menimbulkan eh, pertengkaran. Nah, bermain bersama itu tidak saling mengganggu. Jadi, tidak perlu kita mengganggu teman yang memiliki eh, hobi atau kesukaan atau kegemaran yang berbeda dengan kita. Jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama. Nah, misalnya kamu dan teman-teman kamu mempunyai perbedaan pendapat. Nah, kita tidak boleh mengejek pendapat orang lain ataupun kita tidak boleh memarahi teman ketika pendapatnya berbeda dengan kita. Seharusnya kita dapat bicarakan baik-baik agar tidak timbul pertengkaran. Karena jika kita rukun, maka persatuan pun akan tercipta. Selanjutnya, silakan anak-anak Miss perhatikan Bu Pena 2B halaman 130. Di sana ada latihan soal. Silakan anak-anak Miss kerjakan soal latihan nomor 1 saja. Soalnya yaitu bagaimana sikapmu jika pendapatmu berbeda dengan teman kelompok lain. Nah, misalnya kamu mempunyai pendapat ataupun kamu memiliki ide. Nah, ternyata pendapat kamu itu berbeda dengan teman kamu. Pendapat kamu misalnya harus eh, misalnya pendapat kamu ingin membuat prakarya kamu ingin membuat prakarya dari origami, sedangkan teman kamu ingin membuat prakarya dari kardus bekas. Nah, tidak boleh kita saling harus bersatu ya. Jadi maksudnya pendapat kamu dan pendapat teman kamu meskipun berbeda, intinya harus dibicarakan bersama. Jadi keputusan bersama itulah yang diambil. Kita tidak boleh mengutamakan ego kita atau harus pendapat saya yang diambil. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama-sama. Baiklah anak-anakku, itulah merupakan tugas kita hari ini. Silakan anak-anak Miss kerjakan soal nomor 1 saja ya. Nah, jika ada yang kurang dipahami terkait pembelajaran kita hari ini mengenai kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah, silakan anak-anak Miss tanyakan kepada Miss. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jika sudah selesai mengerjakan muatan PPKN, silakan lanjutkan mengerjakan latihan Bupena 2B pada halaman 133 dalam muatan bahasa Indonesia, muatan SBDP, dan muatan PPKN. Muatan matematika tidak perlu dikerjakan karena kita fokus di ESPS matematika saja. Baiklah anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa.